sweeping saudara, mana kabur juga. Udah gitu ngancem lagi, Habib Rizik jangan main-main, kami sudah siapkan pasukan berani mati. Wow, saya takut. Gemeter kaki. Ini saya punya menantu nih, Habib, gemeter kaki apa? Tiap ganti presiden masuk penjara. Iya. Ya, pemerintah itu nggak pernah benci si Rizik. Pemerintah nggak pernah benci. Riziknya yang kriminal masalahnya itu, jadi nggak dibenci. Yang dianya sendiri yang kriminal. Sama dengan Bahar itu. Dulu mukuli anak kecil itu, ya tak? Kita tantang, mereka mau sweeping di mana? Saya umumkan jadwal saya. Ini jadwal di Jawa Barat, ini jadwal di Jawa Tengah, ini jadwal di Jawa Timur, ini jadwal saya di Madura, ini jadwal di Lombok. Ayo, di mana mereka mau sweeping kita? Ayo. Nggak ada tuh yang datang. Ada yang nanya, kenapa nggak datang? Ya bagaimana mau datang? Al-Kaburi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nantang debat didatengin, kabur. Nantang berkelahi didatengin, kabur. Nantang sweeping saudara, mana kabur juga. Udah gitu ngancem lagi, Habib Rizik jangan main-main, kami sudah siapkan pasukan berani mati. Wow. Jauh-jauh datang pondok pesantren Tajul Alawiyin Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Sweeping Bahar bin Smith. Jadi jangan kalian bikin istilah pribumi bangsat dalam tubuh saya. Bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu. Itu bukan syarifah. Saya punya ibu, darahnya ada darah suku Batu, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abah, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abah, punya kakek, punya ibu, itu ada darah Sangir Manganitu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah mau pakai soal pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Jadi kalau kalian bilang mau sweeping habaib, nggak usah habaib yang lain, jangan. Datang aja ke Ponpes Tajul Alawiyin. Kalau nggak pulang tinggal kepala, bukan saya Bahar bin Smith. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur, nantang sweeping saudara, mana kabur juga. Udah gitu ngancem lagi, Habib Rizik jangan main-main, kami sudah siapkan pasukan berani mati. Wow, saya takut. Gemeter kaki. Ini saya punya menantu nih, Habib, gemeter kaki apa? Tiap ganti presiden masuk penjara. Iya. Ya, pemerintah itu nggak pernah benci si Rizik. Pemerintah nggak pernah benci. Riziknya yang kriminal masalahnya itu, jadi nggak dibenci. Yang dianya sendiri yang kriminal. Sama dengan Bahar itu. Dulu mukuli anak kecil itu, ya tak? Kita tantang, mereka mau sweeping di mana? Saya umumkan jadwal saya. Ini jadwal di Jawa Barat, ini jadwal di Jawa Tengah, ini jadwal di Jawa Timur, ini jadwal saya di Madura, ini jadwal di Lombok. Ayo, di mana mereka mau sweeping kita? Ayo. Nggak ada tuh yang datang. Ada yang nanya, kenapa nggak datang? Ya bagaimana mau datang? Al-Kaburi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nantang debat didatengin, kabur. Nantang berkelahi didatengin, kabur. Nantang sweeping saudara, mana kabur juga. Udah gitu ngancem lagi, Habib Rizik jangan main-main, kami sudah siapkan pasukan berani mati. Wow, saya takut. Gemeter kaki. Ini saya punya menantu nih, Habib, gemeter kaki apa? Lu ancam, saudara, pasukan berani mati. Ngeri. Allahaladzim. Lu paham nggak? Tahu pasukan berani mati? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab yang kompak, kesian nggak? Makanya saya bikin pasukan berani matiin. Saudara, kenapa saudara? Ya kita nggak takut dengan ancaman mereka. Mereka ingin bikin kacau balau kita. Cuman yang saya sesalkan, kenapa rezim ini membiarkan saudara para begal-begal nasab buat gaduh, mengadu domba ulama dan kiai, memecah belah umat yang ada di bawah. Kenapa? Apakah ini menjadi program dari rezim brengsek ini? Ya kalau ini menjadi program mereka, kita siap lawan, betul? Saya mau tanya, kalau kita mau dipecah belah saudara, kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib,
siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan tukang fitnah, siap lawan pengadu domba umat. Takbir. Enggak. Sini nggak ada. Oh, belum ada. Pertanyaan dari netizen itu kadang salah paham tentang adanya polemik nasab itu dianggap rebutan nasab antara Wali Songo dan Alawi. Oh gitu ya, jadi ini harus diklarifikasi. Oh si Rizik Sihab juga ngomong begitu tuh, begal nasab, saya kepret, siapa berani sweeping? Alah tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Jangan khawatir, ada gilirannya. Agak belakangan sih kamu itu. Kalau kamu udah Itu dibegal nasab, segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang dibegal itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib itu apa itu keturunan Mirbat itu yang berabu yang aku keturunan Nabi itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka itu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara keturunan siapa, anak siapa, haplogrupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan apa itu jenenge nasab maupun nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo. Itu sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka apa itu jenis meluruskan nasab si Rizik Sihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu, gitu. Oh gitu mau ngepret apanya yang bisa dikepret beb. Jadi gitu ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngeyel kalau udah dikasih fakta data argumen ilmiah rasional masih ngeyel, sebut aja dia Habib, kasih gelar Habib. Oh iya, iya. Gitu. Orang yang tetanggamu udah salah ngeyelan panggil aja. Ngeyelan, tukang nipu, tukang eksploitasi, marah megalomania terhadap rasnya sendiri, kelompoknya sendiri, panggil Habib saja itu. Karena Habib memang identik dengan itu ya. Iya sekarang. Lagi Rizik Sihab tuh benar-benar ngengkel loh. Iya. Iya, tiap presiden masuk penjara. Tiap ganti presiden masuk penjara, kalau nggak ngengkel apa coba? Ya tapi kasihan sama Rizik Sihab sekarang saya. Masanya kan nggak banyak. Dia nggak bisa bikin 212 lagi kan. Karena nggak ada yang datang. Kemarin datang itu karena masih husnudzon. Si Rizik itu keturunan Rasulullah, ternyata haplogrupnya G. Nggak usah mau ngepret, nggak usah mau ini lawan ente, nggak usah. Tes DNA aja Rizik kalau berani. Bayari. Nah, bayari umumkan. Dah selesai. Kalau Gus Fuad tes DNA nanti di mana hilang? Sebentar lagi kita publish, jangan khawatir gitu. Ini ternyata belum selesai. Saya kemarin bilang selesai di Family Tree, ternyata itu data lengkapnya belum selesai. Nah, tak umumkan siapa saya. Itu keren. Tuh loh. Jadi ini bukti bahwa kita itu tidak membegal nasab, tidak mengklaim nasab, enggak. Yang mencuri nasab itu kan si Rizik Sihab dan kawan-kawannya itu ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Itu loh, berputar-putar pakai ilmu kitab nasab yang jenis dari kelompok mereka sendiri. Itu loh. Ya sudah sekarang tinggalkan ilmu kitab nasab. Kita pakai ilmu DNA, itu genealogi. Kalau dibilang ilmu genealogi tidak bisa menetapkan nasab, iya tapi NU sudah memutuskan bahwa hasil tes DNA itu bisa membatalkan nasab, gitu. Nasab Rizik Sihab dan kawan-kawan itu haplogrupnya itu G, nggak mungkin Rasulullah, nggak mungkin keturunan Rasulullah. Arab aja kagak. Mungkin lebih dekat ke apa? Arapati Genah gitu loh. Lebih ke mana? Imbiar itu. Ah gitu loh. Bukan rajanya Kroco. Wah, komunitas Kroco. Oh di sini mentang-mentang ya gitu. Tapi ya kita harus salut pada Habib. Udah terbukti nipu secara ilmiah ya toh. Udah terbukti bukan keturunan Nabi, tapi masih PD. Oh kita Mas, Indonesia terkenal pembuat semen terbaik di dunia. Oh terus? Dan mereka menggunakan. Maksudnya ya Mas? Ya. Oh di, ya be? Ngecara ini. Ya. Mereka nggak punya cara Jawa kira rai gedek, tidak punya rasa malu sedikit pun, loh. Ayam aja tertawakan. Rai gedek itu masih mending. Kalau dikencingi lapuk. Kalau beton cuma bulukan tapi tetap kotor. Heran saya itu. Nah ini jenis
putra-putri bangsa Nusantara itu perlu salut juga dengan para Habib. Sudah terbukti nipu, sudah terbukti ajarannya halus, sesat, masih aja pede kok mereka itu. Iya, gila ini. Muka gile ini. Kadang-kadang mukibul atau pengikut Habib itu terjebak dengan doktrin Habib yang katanya kalau ada seorang ulama yang dibenci atau dimusuhi pemerintah itu adalah ulama yang lurus. Nah itu menjadi patokan Habib Rizik dan teman-teman. Lah itu kan zaman ketika pemerintahan itu tidak demokratis, zalim. Lah sekarang pemerintahan demokratis kok. Dan Rizik tiap ganti presiden masuk penjara. Iya. Ya, pemerintah itu nggak pernah benci si Rizik. Pemerintah nggak pernah benci. Riziknya yang kriminal masalahnya itu. Jadi nggak dibenci. Yang dianya sendiri yang kriminal. Sama dengan Bahar itu. Dulu mukuli anak kecil itu, ya tak? Lah masa kayak gitu terus dibiarin. Terus oh ini ikutlah ulama yang dibenci. Pemerintah nggak sempat membenci Rizik atau Bahar. Nggak ada waktu. Mereka sendiri yang kriminal. Mereka sendiri yang melanggar hukum. Itu loh. Jadi ini kok jadi nganu ngerembuk si Rizik ya. Rizik gitu ya. Bebas dari penjara kok seperti Dajjal yang dilepas dari ininya apa talinya itu. Jadi gitu ya. Ini apa ya? Karena memang ini zaman medsos. Jadi apa ya, kejam sekali ya para Habib itu menipu orang-orang yang literasinya rendah di antara putra-putri bangsa Nusantara untuk dijadikan mukibulnya dan dijadikan bempernya, termasuk 6 orang yang meninggal itu gara-gara ngurusi si Rizik Sihab. Riziknya Sihab sendiri itu sembunyi. Nanti kalau ada perang, ada geger macam-macam, saya jamin tuh Rizik Sihab pasti sembunyi di rok istrinya itu. Makanya bener sekarang udah nggak usah ribut-ribut, Jack, nanti kamu melanggar hukum lagi, udah kamu kan punya istri baru, ini mati aja lah, nggak usah macam-macam dan ngaku kamu bukan keturunan Nabi, dah, nggak usah ngomong saya berani, lah mau tes DNA aja nggak berani kok, gitu gimana sih? Tes DNA aja nggak berani kok mau perang mau apa? Dan pribumi-pribumi yang jadi mukibelnya itu, sadarlah kalian hanya diperalat, mereka itu parasit, gitu. Parasit itu kan selalu menggunakan apa itu unsur-unsur yang diparasiti untuk diadu domba kan? Ya gitu loh, jangan mau. Makanya saya nggak nanggapi itu pribumi apa itu putra-putri bangsa Nusantara yang jadi mukibulnya itu nggak terlalu saya tanggapi. Kenapa? Karena bukan itu masalahnya. Mereka itu ya mungkin karena bodoh, mungkin karena duit. Nah itu tak? Ya Muhyiddin ini udah telanjur lah. Saya berdoa aja anak-anaknya pinter. Dulu Rasulullah juga nggak bisa meyakinkan Abu Jahal, tapi keriman jadi orang beriman. Nah, semoga para mukibin anak-anaknya cerdas. Jadi pintar, jadi sadar bahwa telah tertipu gitu ya. Gitu ya. Oh ya. Doakan yang baik lah. Ya kalau kembali ke soal prestasi itu ya. Nah, sekarang katanya Yaman tuh wali, katanya Yaman itu penuh ulama. Lalu saya kira karena begini, Indonesia itu kan memproduksi banyak juara tahfidzul Quran 30 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz gitu. Satu diantaranya itu nggak ada yang Habib loh. Tidak satu pun dari Habib tuh nggak ada. Itu berarti goblok berarti kan itu. Katanya si Umar bin apa itu? Umar bin siapa? Tapi bukan ya si artis itu loh, artis dari Yaman tuh nggak usah. Itu katanya ulama dunia mengakui. Lah wong dia di Arab aja nggak ada yang peduli, nggak ada yang ini. Gitu loh. Siapa? Jadi mereka itu pintar banget ya kalau jadi memanajemen, jadi artis mereka itu tak pikir-pikir. Mereka itu pintar sekali berakting sebagai ulama, pintar sekali berakting sebagai wali. Dan Indonesia itu kan kadang-kadang ya karena literasinya masih secara umum itu masih belum cukup, itu mudah ditipu. Nah, tugas kita sebagai orang tahu kan, ya sebagai orang yang diberi kesempatan Tuhan untuk lebih duluan tahu kan memberitahu. Siapa tahu teman-teman kita mukibul itu aja. Tapi kalau nggak sadar ya udah, nanti udah